selamat datang di podcast Dialog Mahasiswa dari mahasiswa tentang segalanya. Hai guys, kenalin aku Lilis, mahasiswa semester 6 dari manajemen. Kebetulan aku hari ini berkesempatan jadi host podcast untuk episode pertama kali ini yang bertema pertukaran mahasiswa Universitas Winaya Mukti X University Malaysia Trengganu. Kita akan menyimak keseruan waktu itu kayak gimana gitu, nggak cuma hal-hal seru aja yang pastinya hal-hal berbobot juga. Jadi kita langsung aja buat wawancara ketua kelompok program pertukaran mahasiswa kemarin pada Teh Siwi Nur Safitri. Halo semuanya. Sebelumnya terima kasih Teh Linis A dan juga tim. Kenalin, nama aku Siwi Nur Safitri. Aku adalah siswi jurusan manajemen angkatan 2022 yang kemarin kebetulan berkesempatan menjadi ketua kelompok pertukaran mahasiswa. Oke, boleh sambil ini nggak sih Teh, kasih tahu kesibukan Teteh tuh selain kenapa ya manggilnya Teteh? Kak. Biar bujang banget ya guys ya, bujang periangan banget. Oke, kesibukan Teh Siwi di kampus tuh apa aja selain kuliah pulang, kuliah pulang? Oke, untuk saat ini tentunya masa belajar ya di terus sampai Sabtu juga masih bergabung di badan eksekutif mahasiswa, kayak organisasi juga ya, beberapa organisasi di luar kampus. Oke, jadi nggak cuma di internal, di eksternal juga. Keren banget, itu produktif sekali. Makanya bisa kepilih jadi ketua kelompok kemarin ya. Keren banget. Oke, sebelum membahas mengenai ketua, pasti ada awalnya dulu ya nggak sih guys? Nah, aku mau tanya, eh, awalmu Tata tahu si program pertukaran mahasiswa ini tuh dari mana gitu? Kalau misalkan kita bertanya pada umum, mungkin tuh ya, kalau teman-teman itu kebanyakan di poster yang tulisan di grup waktu itu. Tapi kalau saya pribadi itu memang waktu itu ikut kepanitiaan di fakultas yang lebih yang dari Malaysia itu pernah ya pernah yang kegiatan ke sini ya lah gitu sih. Oh ini saran berarti bakal ada kita yang tukar ke sana dong. Sini sudah cari informasi, sudah coba untuk menyiapkan diri, dan betul saja ya, ternyata ada, jadi langsung gas gitu. Oke, keren, keren, keren. Berarti emang si informasi resminya tuh online ya, secara online disebarkan secara online kayak gitu. Oke, langsung gas daftar gitu kan. Nah, apa aja sih yang udah Teteh siapin untuk menghadapi si pendaftaran dan pasti pasti ada seleksi juga kan ya, untuk menghadapi seleksi. Terkait dengan seleksi, ada seleksi bekas, juga ada beberapa persyaratan seperti transkrip, prestasi akademik, non-akademik, itu bekas yang harus kita siapin. Juga belum ada wawancara dan juga beberapa kali Zoom meeting, itu kan kehadiran kita juga dinilai, keaktifan berbicara kita juga dinilai. Oke, cukup berat ya. Ya, kita enjoy sih kalau yang benar-benar mau, excited. Iya, oke. Untuk ngomong-ngomong tadi mengenai nilai gitu, apakah wajib 4 gitu sempurna banget ataukah ada kriteria tertentu? Nah, kalau di posternya itu minimalnya 3. Oh, jadi aman ya, nggak perlu perfect banget harus 4 gitu. Minimal 3, tapi ketika aku coba reach out teman-temanku, mereka ada di atas 3. Keren, 3,5. Dan berarti emang mereka orang-orang yang sangat sudah mempersiapkan gitu ya, gitu. Nah, dari soft skill ataupun hard skill ya, itu keren, keren, keren. Untuk si kegiatan seleksinya kan udah tadi. Ada apa sih jangka waktu sebelum diumumin atau langsung setelah wawancara tadi langsung, "Kalian masuk nih!" gitu atau gimana? Betul, ada waktu ya kan. Jadi dari seleksi ke seleksi, gak pengumuman itu selama sekitar 2 bulan kurang lebih. Oh, harus jadi nggak langsung diumumin gitu kan. Jadi di jangka waktu itu ada gitu kan menunggu gitu kan. Terus sambil mempersiapkan nggak sih Teh, karena aku pede 100% masuk jadi aku harus udah nyiapin barang-barang baju mana nih yang bakal aku bawa gitu atau gimana? Ya pasti itu ada banget ya Teh halu-halu pengen outspice look gitu ya. Karena kita waktu itu peserta pendaftaran sudah satu grup, kita bisa ngobrol, bisa kenalan, kalau saling bertanya, kita sama-sama excited, sama-sama penasaran, ada juga yang udah sampai mereka survei, gedung di UIF itu seperti apa, terus mahasiswanya seperti apa, sudah ada meskipun belum fiksasi lolos. Oke, afirmasi lah ya gitu kan. Wih, keren, keren, keren. Oke, pas diumumin, eee, gimana rasanya selain excited tadi gitu kayak, terus kan langsung berangkat mungkin ya.
ada culture shock gak sih gitu? Walaupun ya sama-sama Asia Tenggara gitu. Yang pertama excited kalau jadi nomor satu ya. Ternyata kita semua yang lolos itu baru pertama kali ke luar negeri. Jadi lomba nawa. Setelah tadi excited kita, oh ini masih gak nyangka ini beneran kita berangkat nih. Bahkan teh satu temenku, satu eta tahu. Lagi kiara sama ibunya. Excited dari bangga nih anakku mau ke luar negeri. Saya karena kayak culture shock tuh bukan ya, culture shock. Di sana sebenarnya lebih sunyi daripada di Indonesia. Indonesia oke. Kalau di sana berarti lebih calm gitu ya orang-orangnya. Oke, oke, oke. Untuk si kegiatan di sana tuh berapa hari sih? Kita berarti 10 hari. Oh, 10 hari. Nah, di 10 hari itu tuh ngapain aja nih? Apakah sama kayak kita kuliah pulang atau mungkin jalan-jalan gitu atau apa gitu? Mau apa sih? Menemui opah dan Upin Ipin. Wah, banyak banget ya teh yang bilang ayam mail dan sebagainya. Betul teh, jadi memang program ini kalau dia itu langsung dipegang sama BEM Unisnya. Oh, jadi emang udah ada penyelenggaranya yang ngatur gitu setiap detail ya. Oke, kita sudah punya senang acara dari mereka terkait dengan kita nggak 100% belajar di kelas enggak. Jadi kita ke tempat penelitian mereka karena mereka kan memang pautannya di kita belajar juga terus juga ya jalan-jalan karena dari gedung satu ke gedung lain ke fakultas lain itu sangat jauh. Kita jalan kaki, the real jalan-jalan. Oke, bagus bagus Mbak. Untuk kegiatan di sana pastinya seru banget gitu kan ya. Aku mau tanya ada nggak sih pas ke sana gitu kan kayak perubahan sudut pandang atau kayak setelah dari sana menjadi orang yang baru gitu kan atau gimana? Rival dari aku ini sih dari aku pribadi dan juga udah ngobrol sama temen ya pandangan baru memang pentingnya kita untuk berani mencoba itu benar-benar karena di sana meskipun kita sekolah kok kita pribadi kita itu harus berani karena kita di sana tuh si kadis tuh bisa ada depan kita kan nggak mungkin malu-maluin ya kayak mak- nama negara buat nama sendiri kan harus berani juga di sana kita kan tampil membawakan budaya Indonesia jadi setelah pulang dari sana yang aku lihat teman-teman tuh lebih berani untuk ekspor itu keren banget guys jadi harus real berani berani nyoba berani tampil pokoknya gas dulu aja gitu ya teh oke itu keren 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 eh ngomong-ngomong soal pertukaran mahasiswa ini ya kan kemarin ke Malaysia kira-kira bakal ada nggak sih batch selanjutnya karena kebetulan aku tuh orang yang tidak berani tadi ya kayak aduh aku nggak mau kayak ini kayaknya seru tapi aku nggak pede gitu tapi dengan ketemu kata tadi itu keren banget ya kayaknya aku juga harus berani dan siapa tuh ada batch 2 langsung gas nih aku. Oke, yang pertama aku gak percaya kalau Telis adalah orang yang ada pede kamu. Yang kedua aku ada batch-batch selanjutnya ternyata aku rasa manusia si mahasiswa kita makin kuat kita udah pulang. Woi kak, kayaknya seru nih di sana ya. Saya pas diumumin di kelas aku gitu kan. Kebetulan waktu itu ada info-info KKN. Apa sih? Si pertukaran mahasiswa ini tuh ngeganti KKN dan semua tuh langsung kecewa. Iya, kenapa aku nggak ikut? Dikatain nyesel gitu. Jadi orang emang bener nyeselnya di belakang ya. Jadi untuk si batch 2 ini guys, kalian persiapin ya. Jangan sampai nyesel lagi biar bisa jalan-jalan dan mendapat ya banyak kegiatan seru gitu. Oke. Ini tadi untuk si info buat mahasiswanya. Sekarang aku mau apa ya? Tanya atau ada nggak sih pesan teteh buat anak-anak atau khususnya yang lagi nyari kampus gitu kan buat join ke universitas tercinta kita gitu. Kalau dari aku pribadi, teman-teman pokoknya udah jalan dagu like ya alasan kok bingung kenapa? Karena aku juga adalah salah satu anak beasiswa, udah beasiswa luar negeri dan bayar kuliah karena di sana makannya ditanggung ya. Kan makannya jalan-jalan tuh ditanggung. Udah enak banget tinggal sama sini nggak ada. Jadi di kampus ini kayak
sangat-sangat fasilitasi hal-hal sebesar itu, teman-teman jangan ragu lagi sih Teh menurut aku. Ih, eee, aku kelewat sih Teh ini, aku mau tanya, untuk si kegiatan tadi kan mainnya ada gitu kan, jalan-jalannya, ngampusnya juga ada. Kak, ada nggak sih tugas atau mungkin harus melaporkan setiap saat, setiap detik karena ya namanya lagi program kampus gitu kan atau gimana? Pertama, kegiatan kita itu beres beres bersih jam 11 malam. Jadi kita belum bisa bebas sebelum jam 11 malam. Jadi kita harus ke gedung 1, gedung 2, harus mengerjakan tugas dari mereka. Ada beberapa formulir yang harus kita isi sepenuhnya itu dari mereka. Terus juga terkait dengan apa tadi Kakak selain laporan atau tugas kayak laporan tugas kegiatan kegiatan hari-harinya itu gitu. Tuh. Jadi untuk laporan sehari-hari kita dibagi kelompok, jadi teman-teman harus mengupload dokumen, juga catatan keterangannya kita kemana saja ya ke kelompok, per kelompok itu 3 orang. Tuh. Juga kita harus ada laporan akhirnya. Yang pertama itu makalah, dan yang kedua adalah PowerPoint sesuai dengan tema yang kita ambil. Kalau saya pribadi itu ngambil organisasi. Ada juga teman satu kelompok itu ambil budaya, ada juga makanan, jadi kita harus beda-beda. Ya pastinya kita akan presentasi kepada mereka juga. Oh begitu ya, juga, kami belum selesai karena kami masih ada perkuliahan dengan UM. Oh, jadi walaupun sekarang udah pulang ke sini kegiatannya belum beres ya? Siap. Sup dari oke oke. Oh oke, tapi yang penting itu kegiatannya walaupun sampai jam 11 malam sangat-sangat produktif ya, keren banget. Eee, Apalagi ya, ada nggak sih hal-hal yang baru banget gitu kan, pengalaman Teteh di sana yang bisa Teteh ceritain ke kita semua? Oke, karena mungkin di sana kelas juri internasional ya. Seperti misal kita tampil nari, mungkin kalau misal kita nampil nari di kampus, rasanya kita nggak akan ngerasa kayak, udah biasa aja deh, kita kayaknya biasa aja kok, kayak saya ikutin teman aja. Tapi di sana ketika kita nampil nari, bawain budaya kita, itu kan setahun coba penuh banget, kita nggak bisa malu-maluin negara, malu-maluin kampus, nggak bisa. Iya, terus banget itu gini ada di depan kita, jadi ya nggak bisa banget kalau bisa kita nggak totalitas abis, bener-bener harus maksimal banget gitu ya. Itu sih yang paling nari dan itu mereka di aula yang gede banget tuh kayak hotel, gede banget ya itu. Nih dan yang nontonnya berbayar. Jadi kita ke-pressure banget kan, gimana udah bayar nih mereka. Terus kita nggak tahu soal itu. Yang kedua juga ada seminar yang dimana kita harus presentasi bawain jurnal dosen di fakultas per fakultas. Seperti itu. Dan itu ditonton langsung dan dekannya, dosen sana bertanya, dan kita jawab. Baru yang sangat challenging tapi oke, sangat. Keren 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 keren. Nah, untuk akademikan ya kita udah ngebahas-bahas ya. Aku mau tahu, makanan-makanan atau mungkin ada suatu khas lain di sana yang, wah gitu, semua orang harus nyoba nih gitu? Oke, kayaknya ini udah umum. Kalau panas sih loh. Iya. Oh, iya Karos. Ini maksudnya Malaysia tuh kan identik banget dengan Upin Ipin ya. Jadi pas ada adegan Karos membuat nasi lemak, eee, aku mau banget nyoba gitu. Dan ternyata Teteh udah merasakan banget karena ya semua kayaknya gitu banyak dari semua orang juga mau nyoba gitu. Kita tiap hari makanannya beda-beda sih, Teh. Tapi yang paling favorit lidah tuh adalah nasi lemak. Keren ya. Jadi penasaran banget gitu. Oke, itu untuk permakanan ya. Apalagi ya untuk kegiatan di sananya, mungkin tempat tempat mah ya pasti baru ya. Kegiatan juga udah. Mmm, ada lagi nggak sih yang mau Teteh sampaikan kepada yang lain gitu kan, mengenai si kegiatan pertukaran mahasiswa yang mungkin belum aku tanyain? Kalau dari aku mungkin lebih ke sana juga motivasi gitu, biar berani mencoba. Coba jangan lihat kosannya ada Tasya kok, ada dokumen-dokumen harus di-upload, udah nggak udah. Mas Yaris duluan, oke. Terus sekali memang udah pas baca itu harus bayar pulang pergi dan juga pas harus dia juga dibayarin, gitu. Tapi berani mencoba itu benar-benar perlu sih, Teh. Ternyata emang nggak semenakutkan itu ya, Mas, dicoba. Oke oke oke. Sebenarnya aku masih mau bertanya-tanya ya, tapi kayaknya waktunya sudah habis ya. Jadi mungkin
di next time aku, bertanya-tanya lagi gitu kan. Untuk podcast kali ini kita cukupkan dulu ya guys ya untuk episode pertama kali ini. Dan tapi kalian jangan kemana mana untuk, sekarang nanti ditampilin juga kan kegiatan dokumentasi pas di sana tuh kayak gimana. Lebih baik dari kita, see you. Semoga di episode selanjutnya gitu kan, siapa tahu kalian yang jadi narasumbernya. Terima kasih. Podcast Dialog Mahasiswa dari Mahasiswa tentang segalanya. Bye-bye.